Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firana Febrianti dengan NIM 1321043 dari Prodi Sistem Informasi Industri Otomotif kelas SA02. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan PPT atau hasil penelitian dari kelompok kami, kelompok 1, dengan tema peranan sistem informasi dalam bidang kesehatan. Tujuan dibuatnya makalah PPT yang kami buat ini bertujuan untuk sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah. Anggota kelompok dari kelompok 1 ada saya sendiri, Firana Febrianti dengan NIM 1321043, Aldi Ramadhani 1321052, dan Aldi Dwi Badilah 1321061. Isi dari materi yang kami bahas pada PPT dan makalah kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat analisa dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang pada penelitian kami pada saat ini, yaitu sistem informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, efisien, serta akurat. Peranan teknologi informasi, khususnya sistem informasi, pada masa sekarang tidak hanya dipergunakan untuk individu, tetapi juga bisa untuk kebutuhan organisasi maupun meluas. Khususnya yang akan kami bahas pada penelitian kami pada kali ini adalah sektor kesehatan. Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan kehadiran teknologi informasi, khususnya sistem informasi. Rumusan masalah yang kami bahas ini, yang pertama mengenai apa itu sistem informasi, yang kedua apa saja peran sistem informasi dalam bidang kesehatan. Teknik-teknik pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama itu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dan terpercaya, menggunakan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan. Yang kedua itu kami menggunakan metode wawancara. Wawancara yang kami lakukan khususnya itu adalah wawancara terstruktur. Pengamatan. Pada penelitian kami saat ini, pengamatan adalah proses pencatatan serta sistematis mengenai gejala-gejala yang akan kami teliti. Pengamatan menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data yang kami lakukan. Dilihat dari keadaannya atau reliabilitasnya dan validasinya. Setelah melakukan wawancara yang merupakan metode utama yang kami lakukan, setelah itu kami melakukan metode pengamatan. Melalui pengamatan ini, kami mencoba melihat secara langsung maupun tidak langsung situasi untuk pemahaman kami dalam mencari jawaban atas pertanyaan dalam penelitian kami. Sebenarnya pengamatan dalam penelitian ini kami lakukan dengan cara pengamatan kinerja tenaga medis yang menggunakan bantuan aplikasi atau menggunakan bantuan web sebagai alat elektronik dalam menunjang aktivitasnya. Setelah ini kami akan membahas tentang analisa dan pembahasan. Jenis analisis yang kami gunakan adalah analisis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Dari penelitian ini
untuk menggunakan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan variabel. Yang kedua itu menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bisa diperoleh melalui data maupun informasi, baik yang diamati oleh langsung maupun tidak langsung. Metode atau desain yang kami lakukan menjadi sumber data kami dalam melakukan penelitian ini, seperti sumber data, lokasi penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya adalah analisa. Analisa yang kami lakukan pada penelitian kami pada saat ini adalah kami mengumpulkan dan mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Yang kami lakukan secara tidak langsung melalui media cetak atau jurnal, bahwa sistem informasi terkhususnya berbasis website sangat bermanfaat bagi tenaga medis maupun tempat-tempat yang bergerak di bidang kesehatan. Mengingat saat ini teknologi berkembang sangat pesat, serta dengan menggunakan teknologi sistem informasi berbasis web atau aplikasi, tenaga medis dengan mudah mengirimkan, menerima, atau merealisasikan informasi tanpa harus menunggu lama. Beberapa contoh website atau aplikasi yang kami temukan dan diterapkan oleh rumah sakit atau tempat-tempat tenaga medis ialah dengan menggunakan teknologi tersebut dapat memudahkan semua kalangan, baik pasien maupun tenaga medis, dalam mencari informasi dan menyimpan data-data kesehatan pasien maupun rumah sakit. Dalam penelitian ini, kami mendapati informasi tentang sistem informasi rumah sakit atau SIRS. SIRS yaitu proses pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data terkait rumah sakit atau manajemen rumah sakit sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, terkhususnya pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pembahasan pada saat ini, pada kali ini, ada beberapa cara yang kami lakukan dalam pengumpulan data, baik secara langsung kita terjun ke lapangan maupun tidak langsung. Analisa dengan bantuan jurnal atau tidak langsung. Pelayanan kesehatan berbasis web pada klinik GoCare. Pada kali ini kami akan membahas mengenai website yang membantu kinerja dari klinik GoCare tersebut. Yang pertama ini menggunakan website atau aplikasi GoCare mempunyai dua kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini mempunyai fungsi terhadap pasien, perawat, administrator, dan kepala klinik yang masing-masing mempunyai manfaat yang berbeda. Yang pertama untuk pasien. Pasien dapat dengan mudah melakukan pendaftaran sekaligus melihat rekam medis pribadi melalui website tersebut. Yang kedua itu manfaat untuk perawat. Manfaatnya untuk mempermudah dalam menginput data atau rekan medis pasien. Yang ketiga untuk administrator rumah sakit, membantu untuk menginput data pasien, data perawat, maupun rekam medis. Selanjutnya untuk kepala klinik, membantu untuk melihat keseluruhan data pasien, data perawat, rekam medis, maupun data administrasi rumah sakit. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama ini ada sistem yang dapat berjalan di semua sistem informasi atau sistem operasi. Yang kedua, sistem dibangun berbasis web yang membutuhkan aplikasi berupa web browser, Google Chrome, atau Mozilla, dan sebagainya. Ini adalah beberapa tampilan web yang digunakan oleh GoCare. Yang pertama ini adalah halaman login, yang kedua ini adalah halaman data user jika data user sudah diterima atau pasien sudah mendaftarkan dirinya di web tersebut. Pada penelitian yang kami lakukan dari jurnal ini,
bahwa klinik GoCare telah menggunakan sistem informasi berbasis web sebagai alat bantu dalam pekerjaannya, yang sangat memudahkan bagi semua kalangan, terkhususnya untuk manajemen rumah sakit. Dengan menggunakan web tersebut, banyak pekerjaan yang dengan mudah dan aman dilakukan oleh rumah sakit. Yang kedua adalah analisis secara langsung yang kami lakukan di rumah sakit Hermina Mekarsari. Pada analisis langsung ini, kami melakukan ada beberapa tempat yang kami datangi. Rumah sakit pertama yang kami analisa atau kami datangi adalah Rumah Sakit Mekarsari yang bertempat di Mekarsari dengan tanggal penelitian yang kami lakukan adalah Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang bertemakan yang akan membahas tentang penggunaan aplikasi Hermina Mobile. Informasi yang kami dapatkan pada Rumah Sakit Hermina Mekarsari mempunyai alat bantu berupa web atau aplikasi yang akan mempermudah para pasien dalam melihat jadwal dokter maupun mendaftarkan dirinya untuk berobat. Aplikasi yang digunakan yaitu Hermina Mobile. Di dalam aplikasi Hermina Mobile, para pasien dengan mudah mengakses segala bentuk informasi, baik itu untuk dirinya sendiri, rekam medis, maupun informasi mengenai rumah sakit. Berikut adalah beberapa tampilan dari website atau aplikasi Mekarsari Mobile. Yang pertama ini ada tampilan awal jika kami masuk ke aplikasinya. Terus di dalam aplikasi ini kita dapat mendaftarkan diri, melihat jadwal dokter, mendaftarkan diri maupun berkonsultasi secara online. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada penelitian ini adalah bahwa teknologi dan internet sangat berperan bagi seluruh kehidupan. Terkhususnya pada penelitian ini adalah kesehatan, tak hanya untuk bersekolah maupun bekerja. Sistem informasi pada saat ini berperan dalam membuat atau membantu penggunaan web atau aplikasi yang nantinya akan dipergunakan kembali sebagai media alat bantu, khususnya untuk alat bantu kesehatan. Pelayanan kesehatan pada umumnya memanfaatkan tenaga manusia sebagai pelayan kesehatan. Tapi pada saat ini, banyak ahli di bidang sistem informasi atau programmer yang mampu membuat web atau aplikasi yang bertujuan meringankan tugas manusia atau perawat dalam pekerjaannya. Sistem informasi sangat berperan dalam berjalannya web atau aplikasi karena berharapnya dengan menggunakan aplikasi dan web dapat membantu dan mempermudah segala bentuk kegiatan dan segala bentuk pencarian informasi bagi pribadi maupun halayak ramai. Saran yang dapat kami sampaikan pada penelitian ini, saran dari kelompok kami, karena sekarang sudah memasuki era globalisasi, yang pada dasarnya semua orang bisa mengakses dan mempelajari melalui kecanggihan internet, jika suatu perusahaan besar yang akan menggunakan teknologi web atau aplikasi sebagai pendukung kinerjanya dalam pekerjaannya sehari-hari, maka harus menggunakan sistem keamanan yang sangat canggih agar tidak ada kebocoran data. Jika penyimpanan atau pemegangan data yang penting, baik itu dari data orang lain maupun data perusahaan, diharapkan untuk keamanannya lebih diperketat untuk meminimalisir kebocoran data maupun kebocoran aplikasi atau web yang digunakan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan atau penyampaian
dari penelitian yang kami lakukan. Saya, Firda Nur Febrianti, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.